Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dilgu Mary, saya dosen tetap program studi keperawatan, program sarjana, Fakultas Kesehatan, Institut Kesehatan dan Teknologi Alisiro. Saya telah bergabung dengan Institut Kesehatan dan Teknologi Alisiro selama 5 tahun, dan bidang yang saya tekuni adalah manajemen keperawatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan PDD UKPT bidang pengajaran dengan mata kuliah manajemen keperawatan. Mata kuliah ini dengan membuat 4 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori, 1 SKS praktek, dan 1 SKS klinik. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada saat semester 7. Fokus mata kuliah ini adalah mempelajari cara mengelola sekelompok perawat dengan menggunakan peran dan fungsi manajemen untuk dapat memberikan asuhan keperawatan pada klien pada tatanan pelayanan keperawatan di tingkat ruang rawat inap di rumah sakit dan di tingkat keluarga, di puskesmas dan masyarakat sesuai dengan standar nasional dan internasional. Aspek penting yang harus menjadi perhatian adalah kemampuan bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi. Konsep dasar, peran dan fungsi manajemen dibahas secara bertahap dalam setiap pertemuan. Pembahasan ditekankan pada implementasi peran dan fungsi manajer unit perawatan. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu yang pertama membedakan berbagai teori, tipe kepemimpinan, peran dan fungsi manajemen keperawatan dalam pengelolaan atau manajemen asuhan keperawatan. Yang kedua, menyusun perencanaan manajemen keperawatan suatu unit ruang rawat sesuai dengan tahapan penyusunan perencanaan dan standar akreditasi pelayanan. Yang ketiga, menetapkan kegiatan fungsi pengorganisasian yang sesuai dengan prinsip pengorganisasian. Yang keempat, merencanakan ketenagaan keperawatan sederhana yang sesuai dengan kebutuhan ruang rawat. Yang kelima, mengaplikasikan kegiatan manajer ruang rawat pada fungsi pengarahan. Yang keenam, menyusun upaya pengendalian mutu asuhan dan pelayanan keperawatan. Yang ketujuh, memainkan peran dalam proses konferen dan timbang terima sesuai dengan konsep manajemen. Yang kedelapan, merencanakan penyelesaian konflik dalam pelaksanaan asuhan pelayanan keperawatan di ruang rawat. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK 1 yaitu membedakan berbagai teori, tipe kepemimpinan, peran dan fungsi manajemen keperawatan dalam pengelolaan atau manajemen asuhan keperawatan. CPMK 2 yaitu menyusun perencanaan manajemen keperawatan pada suatu unit ruang rawat sesuai dengan tahapan penyusunan perencanaan dan standar akreditasi pelayanan. CPMK 3 yaitu menetapkan kegiatan fungsi pengorganisasian yang sesuai dengan prinsip pengorganisasian. CPMK 4 yaitu merencanakan ketenagaan keperawatan yang sederhana dan sesuai dengan kebutuhan ruang rawat. CPMK 5 yaitu mengaplikasikan kegiatan manajer ruang rawat pada fungsi pengarahan. CPMK 6 yaitu menyusun upaya pengendalian mutu asuhan dan pelayanan keperawatan. CPMK 7 yaitu memainkan peran dalam proses konferen dan timbang terima sesuai dengan konsep manajemen. CPMK 8 yaitu merencanakan penyelesaian konflik dalam pelaksanaan asuhan pelayanan keperawatan ruang rawat. Kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub CPMK. Sub CPMK 1 diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang teori, tipe kepemimpinan, peran dan fungsi manajemen keperawatan dalam pengelolaan atau manajemen asuhan keperawatan. Sub CPMK 2 diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang pendekatan kepemimpinan dan manajemen dalam keperawatan. Sub CPMK 3 diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang perencanaan manajemen keperawatan suatu unit ruang rawat sesuai dengan tahapan penyusunan perencanaan dan standar akreditasi pelayanan. Sub CPMK 4 diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang perencanaan dalam manajemen asuhan keperawatan di ruang rawat dan puskesmas yang sesuai dengan standar akreditasi nasional dan internasional. Sub CPMK 5 diharapkan mahasiswa mampu
menjelaskan tentang perencanaan ketenagaan keperawatan sederhana yang sesuai dengan kebutuhan ruang rawat. Sub CPMK 6 diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang sistem klasifikasi pasien dalam ruang lingkup manajemen keperawatan. Sub CPMK 7 diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep pengorganisasian dalam manajemen keperawatan. Sub CPMK 8 diharapkan mahasiswa mampu mengaplikasikan kegiatan manajer ruang rawat pada fungsi pengarahan. Sub CPMK 9 diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang upaya pengendalian mutu, asuhan, dan pelayanan keperawatan. Sub CPMK 10 diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang penyelesaian konflik dalam pelaksanaan asuhan pelayanan keperawatan ruang rawat. Sub CPMK 11 diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep penilaian kinerja perawat. Diharapkan pada pertemuan kedua ini, mahasiswa mampu memahami terkait konsep kepemimpinan, peran dan fungsi keperawatan. Khususnya yang pertama, teori dan konsep prinsip dasar kepemimpinan. Yang kedua, gaya kepemimpinan, perbedaan dan penggunaannya. Iya. Metode yang pembelajaran yang saya gunakan yaitu delivery, interaction, dan assessment. Delivery yaitu bagaimana saya menyampaikan materi kepada mahasiswa. Ada 3 metode pembelajaran yang saya gunakan. Yang pertama adalah ceramah. Ceramah yaitu saya menyampaikan materi secara verbal kepada mahasiswa. Biasanya saya akan menggunakan sumber dari buku, internet, ataupun YouTube yang sudah saya cek kredibilitasnya terlebih dahulu untuk dijadikan sebagai sumber rujukan. Saya juga membuat slide yang presentatif dan interaktif. Selama penyampaian materi, saya juga akan melontarkan beberapa pertanyaan dan mahasiswa akan menjawab pertanyaan yang saya lontarkan. Yang kedua adalah teknik diskusi. Pada metode diskusi, saya akan memberikan beberapa topik terlebih dahulu sebelum perkuliahan dimulai. Saya juga akan membuat kelompok kecil mahasiswa yang dibagi atas 3-5 orang per kelompok. Masing-masing kelompok akan membuat makalah atau presentasi sesuai dengan topik yang sudah ditetapkan. Metode ketiga yaitu problem based learning. Di sini saya akan memberikan sebuah skenario kasus kepada mahasiswa yang sebelumnya mahasiswa sudah dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Masing-masing kelompok nanti akan menginterpretasi kasus yang telah diberikan dan mencari solusi atas permasalahan yang telah dipaparkan. Yang terakhir yaitu assessment. Asesmen atau penilaian pada mata kuliah ini yaitu sebanyak 10% kehadiran, 25% nilai UTS, 35% nilai UAS, dan sebanyak 35% keaktifan dan tugas dari mahasiswa. Baiklah, mari kita saksikan micro teaching saya pada mata kuliah manajemen keperawatan pertemuan kedua terkait konsep kepemimpinan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semua. Pagi, Bu. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Alhamdulillah, semangatnya pada hari ini. Baik, kita akan melanjutkan perkuliahan hari ini untuk pertemuan kedua terkait konsep kepemimpinan. Sebelum kita mulai perkuliahan, silakan mahasiswa masing-masing berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum Ibu masuk ke dalam materi hari ini, kita review pertemuan sebelumnya terkait konsep manajemen keperawatan. Apakah masih ingat? Masih. Nah, boleh di sini siapa yang masih ingat apa itu manajemen keperawatan? Saya, Bu. Boleh, Elvira? Oke, manajemen keperawatan ini, Bu, pendekatan yang terstruktur dan terorganisir untuk mengelola sumber daya dan pelayanan keperawatan, Bu. Nah, berarti terkait pengelolaan kita ya, bagaimana kita mengelola SDM keperawatan. Ada lagi? Boleh, Ria, silakan. Kalau manajemen keperawatan itu adalah suatu bentuk koordinasi dan integrasi sumber-sumber keperawatan dengan menerapkan proses manajemen untuk menyelesaikan objektif suatu asuhan keperawatan ataupun pelayanan keperawatan.
Nah, jadi di sini kita menggunakan konsep manajemen yang 5. Masih ingat apa? Planning, organizing, staffing, activating, dan Evolution. evaluasi atau controlling. Nah, kita berpedoman pada 5 aspek ini ya. Baik, kita lanjut terkait konsep kepemimpinan. Ada yang tahu apa itu kepemimpinan? Leader, Bu. Leader? Ya, leader apa lagi? Ayo, Dio, apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan itu seorang yang mempunyai pengikut dan mengikuti apa perkataannya. Nah, Dio salah satu contoh seorang pemimpin dalam suatu organisasi. Kebetulan beliau ketua apa, Dio? BEM. Dan nah, jadi ada pengikutnya ya. Nah, ini sesuai dengan gambarnya. Ada leadernya dan ada Pengikutnya. Nah, baik, yang pertama itu terkait definisi menurut Wirawan tahun 2003. Dia menyatakan bahwa kepemimpinan itu merupakan sebuah proses pemimpin untuk menciptakan visi. Jadi ada beberapa item, ada visi, ada bagaimana kita mempengaruhi sikap, perilaku, pendapat, dan nilai-nilai, norma serta sebagainya dari pengikut untuk merealisir atau mencapai visi yang sudah kita tetapkan. Nah, jadi di sini ada beberapa kata kunci, ada visi, ada untuk mempengaruhi sikap, ada terkait perilaku, pendapat, dan nilai-nilai yang dianut oleh pengikut kita untuk mencapai visi yang sudah kita tetapkan. Masih ingat apa beda visi dengan misi? Masih. Apa visi? Visi itu visioner ke depannya, Bu. Visi itu cara Cara untuk untuk Nah, betul ya. Misalnya nih, loncat kita 10 tahun ke depan, apa yang akan saya dapatkan? Itu visi. Kalau misi, apa sih langkah-langkah per tahun Untuk yang harus saya mencapai laksanakan untuk mencapai visi itu? Nah, yang kedua menurut Waju Sumijo. Nah, dia menyatakan bahwa kepemimpinan itu adalah sifat-sifat perilaku pribadi, pengaruh terhadap orang lain, pola-pola interaksi, hubungan kerja, dan antar peran. Nah, jadi di sini banyak ya dia mendefinisikan bagaimana karakteristik seorang pemimpin itu. Nah, selanjutnya menurut Miftah tahun 2010 menyatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu kegiatan untuk mempengaruhi orang lain. Nah, jadi di sini kita akan mempengaruhi orang lain atau seni mempengaruhi perilaku manusia baik perorangan atau kelompok. Nah, jadi di sini bagaimana kita mempengaruhi pengikut atau bawahan kita untuk mencapai visi yang telah kita tetapkan. Nah, ini dapat simpulkan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses interaktif. Jadi interaktif ya, adanya interaksi. Jadi tidak mungkin pemimpin itu sendiri. Apakah bisa kita katakan dia sebagai pemimpin jika tidak ada pengikutnya? Tidak. Nah, jadi ada proses interaktif yang dinamis bergerak dia. Selalu terjadi perubahan-perubahan. Jadi tidak statis. Ada perubahan yang terus terjadi yang mencakup 3 dimensi. Adanya dimensi pimpinan, bawahan, dan situasi. Nah, ini dia nanti yang akan kita bahas dalam konsep kepemimpinan ini. Apa bedanya kepemimpinan dengan manajemen? Saya jelas, Bu. Pemimpin itu tadi kan itu untuk mempengaruhi kan, perilaku atau follower dia dengan. Ya. Ya, manajemen itu cara dia untuk mengatur itu. Cara dia untuk mengatur. mempengaruhi sifat manusia. Nah, itu dia yang manage, mengatur bagaimana kita mengatur atau mengajak bawahan kita untuk mengikutinya. Nah, ada yang tahu apa itu gaya kepemimpinan? Suatu perwujudan tingkah laku dari seseorang pemimpin yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin. Suatu perilaku yang baik, bagaimana dia berperilaku ya selama dia menjadi pemimpin. Nah, di sini ada beberapa jenis dari gaya kepemimpinan. Ada yang tahu apa saja? Otoriter, partisipasi, bebas tindak. Masih semangat? Masih. Ya. Yang pertama apa? Demokrasi. Nah, apa itu demokrasi gaya kepemimpinannya? Orang-orang yang bekerja sebagai subjek, usaha untuk memanfaatkan kemampuan setiap orang yang ada dalam organisasi untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Nah, jadi dalam kepemimpinan demokratis ini kita tetap menerima masukan dari bawahan. Jadi kita adanya demokratis, adanya bebas pendapat dari bawahan kita, namun tidak itu semua yang kita ambil. Tetap ada prosesnya nanti, negosiasi, sehingga tercapai kata sepakat melalui musyawarah.
itu demokratis ya. Jadi bawahan boleh menyampaikan pendapat apapun. Nah, itu akan menjadi pertimbangan bagi pimpinan. Ada yang bisa memberikan contoh di rumah sakit? Gaya kepemimpinan demokratis ini? Kayak kepala ruangan itu Bu, Iya. misalnya sama perawat-perawat yang menjaga misalnya shift ini, nanti Iya. kan ada operannya tuh. Jadi si perawat-perawatnya tuh menyampaikan apa yang terjadi di setiap masing-masing kondisi pasien pada hari itu. Nah, itu salah satu demokratis ya. Jadi bawahan dipersilakan untuk memberikan masukan selama yang terjadi pada shift itu. Misalnya, Bu, ruangan ini ternyata panas, disarankan untuk memakai ini, bisa. Itu akan menjadi pertimbangan untuk seorang pimpinan. Nah, yang kedua ada kepemimpinan otoriter. Nah, dalam otoriter ini si pimpinan dia akan mengambil keputusan sendiri tanpa mengharapkan atau mempertimbangkan pendapat dari bawahannya. Nah, ini dia mendapatkan kekuasaan di tangan satu orang atau sekelompok orang. Jadi dia yang memiliki hak mutlak untuk pengambilan keputusan. Tidak ada kata mufakat, tidak ada kata sepakat atau apapun, hanya terkait kekuasaan berada di tangan satu orang. Jadi kedudukan bawahan hanya semata-mata sebagai pelaksana dari keputusan itu, bukan menjadi bagian dari pengambilan keputusan. Ada yang bisa memberikan contoh seperti apa di rumah sakit? Gimana sih contoh seorang pimpinan yang otoriter? Ayo, Ibu yakin di sini banyak berorganisasi? Ya jelas Bu, misalnya dia enggak, misalnya ini kita mau menentukan shift nih, dia cuma menentukan si A ini siang ya, gitu. Dan tidak ada negosiasi. Kenapa itu? Nah, itu contohnya ya. Dan misalnya pada shift itu dia ada yang harus dinas siang, padahal dia kan sudah misalnya dari dinas pagi harus lanjut. Itu kan salah satu contoh dari kepemimpinan yang otoriter tanpa memperhatikan kondisi bawahan. Bawahan hanya yang sebagai pelaksana dari keputusan. Yang ketiga ada gaya kepemimpinan bebas. Nah, dalam soal gaya kepemimpinan bebas ini dia kebalikan dari otoriter. Nah, ini adanya kompromi. Jadi semua wewenang itu dilimpahkan atau diambil keputusan oleh bawahannya. Jadi pimpinan tidak ada hanya sebagai ikon, bawahan yang akan menentukan semuanya. Apakah dilanjutkan, apakah proyek ini dijalankan atau tidak, itu kembali lagi ke bawahan. Itu yang untuk gaya kepemimpinan bebas. Yang keempat ada partisipatif. Nah, dalam partisipatif ini dia merupakan gabungan antara autokratik dan demokratik. Nah, ini dia pemimpin menyampaikan hasil analisa pertimbangannya kepada bawahan dan mengusulkan tindakan. Nah, di sini staf diminta untuk memberikan saran dan kritikannya. Jadi double ya, pemimpin memberikan pertimbangan atau pendapatnya, bawahan pun ikut dalam memberikan saran. Nah, keputusan akhir akan didiskusikan nanti oleh psikolog. Nah, dan yang kelima ada namanya bebas tindak atau laissez faire. Nah, di sini keputusan lebih banyak dibuat oleh para bawahan. Nah, di sini karyawan mengevaluasi pekerjaannya sesuai dengan jalannya sendiri. Jadi bebas tuh karyawan mau ngapain aja kerjanya. Nah, apakah ini bagus gaya kepemimpinannya, Bu? Tergantung ya. Jadi Gilis tahun 1904 ini mungkin tahun sudah lama, tetapi ini masih dipakai konsepnya sampai sekarang, bahwa tidak ada gaya kepemimpinan itu yang baik atau yang jelek. Jadi gaya kepemimpinan itu disesuaikan dengan kondisi. Apa tadi yang tiga tadi? Ada bawahan dan lingkungan. Kembalikan ke tiga hal pohon tadi yang sudah di awal dijelaskan. Nah, ini ada terkait teori munculnya kepemimpinan. Munculnya kepemimpinan. Dari mana sih muncul istilah kepemimpinan itu? Nah, siapa sih yang bisa menjadi pemimpin itu? Nah, ini dia akan kita bahas dalam materi ini. Yang pertama ada teori genetis atau keturunan. Di sini menyatakan bahwa either are born and not made. Jadi intinya pemimpin itu dilahirkan, bukan dibuat. Dia sudah terlahir sebagai pemimpin. Nah, disebutkan juga bahwa gen sifat kepemimpinan diturunkan oleh orang tuanya yang juga seorang pemimpin. Nah, ini dia dalam konsep ini bahwa jadi
secara lahir dia sudah ditakdirkan menjadi pemimpin. Nah, secara tidak langsung seperti itu ya. Itu terkait genetis. Yang kedua ada teori sosial. Di sini menyatakan bahwa leader are made and not born. Jadi pemimpin itu dibuat, Bukan dari tidak dilahirkan, tidak lahir dia. Jadi di sini pemimpin itu meyakini bahwa setiap orang bisa menjadi pemimpin apabila diberikan pendidikan dan pengalaman yang cukup. Nah, kalau kita lihat dari sisi agama, pemimpin kita terlahir sebagai pemimpin semua kan? Iya. Jadi memang kita terlahir sebagai pemimpin, berarti kita pakai teori yang genetis ya? Ya, yang tadi di awal. Bahwa tiap umat atau manusia yang lahir itu dia adalah sebagai seorang pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban. Nah, ini sosial ya. Jadi sudah dua. Yang pertama apa? Genetis. Genetis gimana? Dia dilahirkan. Nah, yang kedua apa? Sosial. Pemimpin itu dibentuk, Bukan dari lahir. kebalikannya. Nah, yang ketiga ada teori ekologis. Nah, gimana teori ini? Teori memandang bahwa pemimpin yang baik apabila ia telah memiliki bakat kepemimpinan. Nah, bakat tersebut kemudian dikembangkan melalui pendidikan yang teratur dan pengalaman. Jadi secara tidak langsung ini gabungan ya, gabungan dari teori genetis dan teori Sosial. bahwa dia sudah terlahir juga ya, sudah Terus punya terlahir, pengalaman. ada bakat kepemimpinannya, nah dikembangkan melalui pendidikan dan pengalaman. Nah, masih ingat yang tiga ini? Masih. Seorang lagi apa yang tiga teori kepemimpinan? Yang pertama, Teori. yang kedua, yang ketiga, Nah, baik untuk materi hari ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Nah, Cukup. Baik, kalau tidak ada mahasiswa yang bertanya, boleh ibu yang bertanya? boleh. Nah, boleh. Terkait definisi kepemimpinan tadi. Nah, coba mahasiswa berikan contoh. Seperti apa sih pemimpin yang ideal itu? Ayo. Ayo. Boleh? Berat ya? Iya. Yang memanusiakan manusia. Memang ya, tanggung kita sebagai seorang pemimpin itu sangat berat. Kita harus bisa memandang manusia itu sebagai manusia seutuhnya. Jadi kita tidak bisa memandang, oh dia bawahan saya berhak untuk memperlakukan apapun, tidak. Kita harus mengingat bahwa dia juga manusia, dia juga punya kebutuhan, dia juga punya keinginan. Nah, itulah yang harus dipertimbangkan oleh seorang pemimpin. Baik, ada lagi? Bagus ya, terus dulu untuk yang lain, ada yang mau ditanyakan? Ayo. Yola mau kasih pendapat. Boleh, ada yang mau berpendapat untuk materi hari ini? Pas? Nah, baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan untuk materi hari ini, nanti mahasiswa akan melaksanakan penugasan ya, akan membuat ringkasan terkait materi yang akan yang sudah dijelaskan hari ini. Mungkin itu saja kita akhiri perkuliahan hari ini. Sebelum kita tutup perkuliahan hari ini, mungkin sama-sama kita membaca doa dengan membaca hamdalah. Baik, Ibu tutup. Mohon maaf jika sama penyampaian ada yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.